Mi jarah ke sini udah beberapa kali ya. Waktu kemarin pas lahir Uje, kan lahirnya tanggal 12 April, meninggal 20 April. Ya Mi kesini juga sama Pak Jedeki ziarah. Biasa deh kalau hari lahir itu kita suka datang. Kalau dukanya ya kita sering ingat ya. Setiap hari ketemu dia cium ini jidat. Susah dihilangin. Kalau ada orang bilang mirip, ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi dari gue sendiri, gue nggak mau mencoba untuk miripin diri gue sendiri sama bokap. Karena ya gue bokap-bokap, ya itu adalah bentuk kasih sayang gue terhadap adik-adik dan kakak dan nyokap juga semua. Anak-anak saya yang simple, dia lebih suka kayak seafood gitu, tapi nggak pedes gitu. Semua serba manis deh, kayak Uje banget pokoknya mereka. Umi Pipik tuh kalau haul Uje atau temunya tahun meninggal itu ya kemarin udah beliau umroh. Biasa tuh tiap tahun umroh dengan istilahnya bawa nama Uje lah menghaulkan di Mekah. Keduanya memang ini ngedadak, Umi aja baru tahu tadi ya kan. Jadi beliau juga ada urusan gitu. Beliau kan banyak panggilan ceramah juga. Tanggal 26 April 2022 kemarin adalah haul yang ke-9 dalam mengenang kepergian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Ustadz Uje. Di momen itu yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Umi Tatu beserta rombongan keluarga terlihat menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhum. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketidakhadiran Umi Pipik dan para anak almarhum yang tidak terlihat dalam rombongan tersebut. Lantas, seperti apakah pihak keluarga menjelaskan hal itu? Mendekati momen Hari Raya Lebaran, air mata Umi Tatu pun tumpah ketika mencurahkan isi hatinya tentang kenangannya bersama almarhum ketika merayakan Idul Fitri bersama. Lantas, seperti apa pandangan Umi Tatu melihat pertumbuhan sang cucu, Abizar Al-Ghifari yang telah tumbuh dewasa dan memilih fokus terjun di dunia entertain? Dan bagaimana pula Umi Tatu menanggapi kabar di luaran yang menyebutkan sang menantu Umi Pipik akan menikah dengan lelaki yang sudah beristri? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Injap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Injap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Pepatah itulah yang nampak dari seorang Umi Tatu yang tidak pernah bosan mendoakan anaknya, almarhum Ustadz Uje, baik semasa hidupnya maupun kini Ustadz Uje telah tiada. Belum lama ini Umi Tatu yang sudah tidak lagi muda usianya tampak begitu tegar saat menziarahi makam sang putra tercintanya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang dilakukan sebelum menggelar acara haul Ustadz Uje yang ke-9. Di depan awak media, Umi Tatu sempat berbagi cerita tentang kenangan manisnya dengan almarhum yang sampai saat ini nyatanya terus membekas di dalam hatinya. Meski sudah 9 tahun berlalu, nyatanya kenang-kenangan itulah yang membuat Umi Tatu begitu terharu hingga tak kuasa menahan air matanya. Maka, seperti inilah kesedihan Umi Tatu saat teringat dengan almarhum anaknya, Ustadz Uje. Sungkeman Ustadz mah nggak lebaran tiap hari. Itu namanya sungkeman tahunan gitu. Ini enggak tiap hari ketemu dia cium ini jidat. Pas susah dihilangin. Maafin Uje ya Mi, maafin Jeffrey. Alhamdulillah, Jeffrey Umi maafin udah. Anak mas semuanya deh. Umi punya anak 5,
Umi udah maafin tanpa dibilang udah Umi maafin. Emang pernah juga waktu Umi bawa jamaah haji, kan bawa jamaah haji tiap tahun ya. Pernah waktu Umi di Mina, udah dari Arafah, Muzdalifah, Mina, udah telepon. Assalamualaikum, salam Mi, sehat, alhamdulillah. Mi, Ujai mau ngomong apa Je? Katanya nanti kalau Umi pulang ke rumah, Ujai mau cuci kaki Umi, dia bilang. Cuci kaki Umi. Saya bilang ngapain? Kalau Umi mah nggak usah dicium kaki, nggak usah dicuci. Pokoknya nurut orang tua udah cukup. Pokoknya nurut orang tua udah cukup. Ya baca khususnya mah namanya mah anak ya, yang meninggal yang hidup sama aja. Robbana hablana minas sholihin. Ya Rabb, jadikanlah keturunanku golongan orang-orang yang soleh. Yang hidup terutama kita doain biar dia sama hidupnya itu kan benar-benar dengan orang soleh. Yang meninggal pun gitu juga dalam kubur, semoga digolongin juga dengan orang soleh. Terutama insya Allah karena Uje, abahnya Satria, kakak Umi itu kan Ustadz juga, abah Umi itu kan insya Allah karena beliau pejuang gitu, pasti dalam kubur insya Allah akan ketemu dengan Rasulullah. Almarhum juga dulu pernah bilangnya gitu, kita bikin rumah tahfidz tapi buat yatim. Rumah untuk belajar Quran buat yatim dan duafa, anak-anak yang gak mampu belajar di situ nggak bayar. Nah itu keinginan saya. Setiap kali doa, ya alhamdulillah saya udah bisa bangunin rumah buat anak-anak. Jadi sekarang udah mintanya ya Allah sebelum saya mati saya cuma kepengen punya rumah yatim aja deh. Itu yang saya sampaikan juga ke anak-anak. Makanya si Abi tuh kalau dia gencar banget syuting kadang udah pokoknya doain biar Abi bisa bangunin istana yatim. Mungkin kalau saya secara pribadi ya bicara kenang-kenangan nggak ada habisnya ya. Sampai yang sekarang saya pakai pun ini juga kenang-kenangan almarhum. Nah jadi kepake-pakai juga alhamdulillah. Mudah-mudahan ya jadi syiar juga lah untuk beliau. Sosok guru yang luar biasa. Jadi ada saya nih alhamdulillah keberkahan beliau. Mungkin karena ada embel-embel, oh itu temannya Ustadz Jeffrey gitu. Jadi ya termasuk kawan-kawan lah semuanya. Oh ini temannya Ustadz Jeffrey, jadi numpang ngetop juga gitu. Alhamdulillah deh gitu ya. Ya itu yang paling berharga buat kita adalah almarhum itu orang yang luar biasa, yang memotivasi buat kita semua. Sampai saya tuh dulu pemain marawis, tapi sekarang alhamdulillah udah disuruh ceramah, udah bisa keliling-keliling, alhamdulillah. Karena apa? Berkahnya beliau juga. Itu. Ya ingatlah 9 tahun namanya anak ya, jadi tetap jangankan haulnya ini aja sore nih nanti di rumah sih nggak gede-gedean sih gitu, asal aja kata Umi pakailah itu bapak-bapak di rumah di masjid ya tempat Uje dulu lahir kan. Orang-orang situ tahu Uje lahirnya waktu anak-anaknya sampai dewasa, adain aja cuman hanya sekedar gitulah. Jadi kita selalu mengingat. Pengajian pasti pengajian. Kita tiap malam juga tetap pengajian, bacain Yasin buat almarhum juga, bahkan buat orang-orang terdahulu kita, guru-guru, sahabat-sahabat. Enggak cuman jamaah masjid aja, imam-imam doang. Rencana sih nanti insya Allah katanya habis Lebaran apa aja deh gitu kan ada deh orang yang mau kata yang mau meramaikan ini Uje meninggalnya Uje. Kalau dukanya ya kita sering ingat ya. Kalau ingat kan sedih gitu lah. Kalau sukanya ya kita sekeluarga memang alhamdulillah gitu kan. Selalu ketemu silaturahim gitu kan. Mana-mana bareng gitu. Memang sama anak mantu cucu kepada jauh. Ya selalu dekat sama anak-anak gitu. Tak terasa sudah 9 tahun kepergian almarhum Ustadz Uje meninggalkan kesan tersendiri, khususnya bagi keluarga tercintanya yang ditinggalkannya. Keluarga pun berencana akan menggelar acara haul dengan secara sederhana di kediaman keluarga besar dari Ustadz Uje.
Namun, di tengah persiapan acara haul tersebut, tersebar pula kabar yang tidak menyenangkan yang menyebutkan bahwa istri Ustadz UJ, Umi Pipik, tengah diisukan akan menikah dengan lelaki yang sudah beristri. Dan tidak hanya itu saja, kabar lain juga datang dari warganet yang menyayangkan keputusan sang cucu Abidzar tidak mengikuti jejak sang ayah sebagai pendakwah, melainkan fokus merintis karirnya di dunia entertain. Lantas, seperti apakah Umi Tatu menjawab semua hal tersebut? Umi belum tahu juga sih yang itu man takutnya hoax. Kalau bagi Umi sih yang udah biasa sering gosipin, nama ustazah itu nggak jauh dari itu. Nabi aja kayak apa coba-cobaannya, ya itu biasa, namanya juga orang ya kan. Yang mau dia bilang apa kayak gitu. Itu kita ini aja lah, kita maklumin aja. Semakin tenar kayak pohon cemara, makin tinggi angin makin gede angin gitu. Kalau nggak kuat-kuat ya gitu. Tapi insya Allah lah kita udah dapat kekuatan iman dari Allah ya, karena jadi figur juga yang di dalam masalah agama ya, kita itu Umi anggap udah biasa. Uminya sih kelihatannya mah ngedoain terus, maksudnya silakan kalau mau, kalau udah siap gitu. Tapi adibannya belum siap, masih harus dia punya pengalaman kali yang lebih supaya rumah tangganya bahagia, saling gimana lah gitu kayak ayahnya dulu. Kalau ada orang bilang mirip, ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi dari gue sendiri, gue nggak mau mencoba untuk miripin diri gue sendiri sama bokap, karena ya gue bokap, ya itu adalah bentuk kasih sayang gue terhadap adik-adik dan kakak dan nyokap juga semua. Ya wajar lah, maksudnya selama udah 9 tahun ini kan ya hidup dengan mereka aja gitu loh, tanpa ada bokap, jadi ya udah alami aja. Kalau Abidzar sih ya namanya anak muda ya gitulah, biasa-biasa baik, nggak apa-apa. Kami seneng banget gitu, alhamdulillah tuh Abidzar bisa syuting atau acting kayak bapaknya ya, jadi seolah kayak nerusin gitu perjuangan ayahnya. Kalau ada yang nanya gimana tuh Abi, ya biarin aja lah, mungkin dia ngikutin jejak ayahnya dulu, seperti main film dulu atau apa, nanti mungkin akhir nanti tuh udah masa-masa dewasa bisa jadi ustadz, doain aja. Alhamdulillah, sing nelpon kadang-kadang nanya ke Nona, nanya ke istri kakaknya tuh ya, Aswan, apa kabar Umi? Kemarin kan ada acara buka bersama di rumah beliau ya. Umi ada acara, udah janji sama kakak Umi di Belaraja sama istrinya Aswan, istrinya anak Umi yang pertama, Ustazah Asna, cucu-cucu. Habis gimana? Umpama nih, nggak enak juga kan? Aduh, gimana kalau datang ke sana, Umi udah janji di sono. Ntar kalau Umi nggak datang, batal gimana? Takut kakak uak lah gitu, anak-anak gitu kan. Jadi alhamdulillah sih. Di balik perdebatan netizen, perlahan namun pasti, Muhammad Abidzar Al-Ghifari, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, selepas kepergian Ustadz UJ pada tahun 2013 silam, Abidzar Al-Ghifari atau yang kerap disapa Abi secara perlahan memikul tanggung jawab keluarganya. Tidak hanya itu saja, Abi juga memiliki kewajiban untuk menjaga adik-adiknya. Salah satu bentuk kepedulian Abi terhadap adik-adiknya ialah menjaga adik-adiknya dengan sebaik-baiknya. Kini, di usianya yang menginjak 21 tahun, Abi mulai fokus menapakkan kakinya di dunia entertain. Abi sendiri sangat mensyukuri pekerjaannya saat ini, karena dengan itu ia bisa membantu keluarganya dalam banyak hal. Hal itu Abi lakukan lantaran ia sadar jika keluarganya tidak bisa terus-menerus mengandalkan ibundanya yang menurutnya usianya sudah tidak lagi muda. Itu sebabnya ia harus siap membantunya sebagai anak laki-laki. Lantas, benarkah karena alasan itu, Abidzar lebih memilih menjadi seorang selebriti ketimbang mengikuti jejak ayahandanya sebagai seorang pendakwah? Dan seperti apa pula Abidzar menanggapi tanggung jawab yang ia hadapi demi keluarga tercintanya?
itu datang dengan sendirinya, datang dengan alami karena ya emang sudah kodratnya laki-laki untuk menjadi seperti itu gitu kan. Jadi emang nggak pernah yang gue, meskipun 9 tahun gak ada bokap, tapi rasa itu emang datang tiba-tiba aja. Kayak tiba-tiba, anjir, tiba-tiba gue punya rasa tanggung jawab nih terhadap bukan cuma kepada diri gue sendiri gitu, tapi ke keluarga gue. Ya itu normal, alami. Ya mencari rezeki lagi, alhamdulillah untuk kali ini seru karena rata-rata juga teman-teman semua yang main dan dengan bertemu dengan orang-orang baru yang mereka punya karakter-karakter yang unik. Alhamdulillah seru banget dan bersyukur banget. Iya, fokus center ini juga dalam artian mencari rezeki untuk ya keluarga, karena siapa lagi selain gua sama nyokap sendiri. Nyokap juga kan sudah berumur di mana ya mungkin stabilannya udah nggak bisa pagi pulang pagi. Jadi ya gua harus yang nge-backup. Ngeluh, kepikiran ngeluh pernah, tapi untuk ngeluh enggak, karena bagi gue di saat gue ngeluh gue kalah sama diri gue sendiri. Overprotect ya ke adik, apalagi ke yang cewek Ayla, karena ya gimana ya, karena gue juga nggak bisa 100% di rumah kan, kadang gue juga keluar syuting sana sini, lebih protect, kadang suruh Bilal buat ngejagain yang lain aja sih. Protect pasti. Tapi kan sekarang di entertainment gitu kan, sempat ada rasa kayak nyesel nggak sih almarhum papa nggak bisa ngeliat karir sekarang? Nyesel enggak? Karena semua ada tujuan yang baik. Mungkin kalau bokap nggak ada, mungkin gue belum tentu main di entertainment. Mungkin gue masih menjadi anak rumahan biasa gitu. Mungkin gue belum bisa menjadi anak muda yang punya tanggung jawab besar terhadap keluarga gitu. Makanya semua patut disyukurin, nggak perlu ada yang disesalin sih. Tapi jejak Adiba juga diikutin sama Adiga. Adiba enggak sih, Adiba lebih ke kuliah aja sih. Cuman kalau kemarin ya emang lagi kebetulan ada tawaran aja. Pasti kemarin juga sempat dia ada tawaran beberapa series dari sinetron yang dia pengen ngambil tapi bingung gimana caranya, ya kami juga ada gitu kan, ngasih tahu yang enaknya kayak gimana. Soal isu kabar Adiba mau dijodohin seperti apa? Wah, Adiba sih nggak pernah dijodohin. Bahkan di keluarga gue dilarang untuk yang namanya perjodohan. Adiba emang ya menemu pasangannya sendiri. Bahkan emang bener-bener ada perjodohan. Kalau misalnya dari nyokap ada perjodohan, anak-anak pasti menolak. Pasti. Sempat ada orang juga nanya ke gue, bilang kalau misalnya gue masih punya banyak banget beban, dan itu gue setuju. Gue sendiri merasa bahwa gue mau sampai kapan pun bakal ada beban dan tanggung jawab kecuali gue mati. Itu gue tekanin, di saat gue meninggal gue udah gak punya beban apa-apa di dunia, beda dengan akhirat. Pak, termasuk juga halnya almarhum papa yang Iya. seperti apa, ada perayaan? Ya enggak sih, nggak ada perayaan karena emang nggak ada yang harus dirayain. Kalau apalagi orang meninggal masih dirayain, yang bertahun-tahun ya enggak lah. Ya cukup ya nggak perlu diapa-apain juga sih, maksudnya emang udah 9 tahun, udah diikhlaskan juga dan nggak perlu dikenang-kenang lagi karena nggak baik aja sih menurut gue. Bacain Yasin buat almarhum juga, bahkan buat orang-orang terdahulu kita, guru-guru, sahabat-sahabat. Ya sebenarnya nggak banyak, yang penting Allah ridho aja sama keberadaan gue di dunia. Mau apapun hasilnya nanti di akhirat, yang penting Allah ridho aja, karena ya apa sih yang dicari selain keriduan dari Tuhan. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.